Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku para petani dimanapun panjenengan semua berada. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan rezeki yang berkah ya. Amin Allahumma amin. Berjumpa kembali lur karo petani ngapa Kebumen lur. Petani dari pesisir kidul atau pesisir selatan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah ya. Dan pada video kali ini mungkin saya ingin sedikit berbagi pengalaman ya lur, atau mungkin sedikit bercerita lah tentang proses olah lahan untuk tanam cabai musim kemarau lur. Ini lahan janda yang kemarin sempat upload videonya, yang judulnya itu kalau nggak salah cabai gagal panen lur, cabai gagal panen ya. Dan pada hari ini nih tanggal 9 lur, tanggal 9 Februari 2025 ya. Ini aktivitas saya pagi ini baru selesai melakukan penyepraian herbisida kontak ya lur. Ini kemarin baru dibongkar, baru dicabut, ini udah dibakar pohon cabenya. Terus seminggu yang lalu ya, seminggu yang lalu itu sudah tak spray herbisida menggunakan herbisida sistemik. Dan setelah seminggu ini saya ulangi lagi menggunakan herbisida kontak ya lur. Nah mungkin ini pada video ini sedikit bercerita ya. Ini mau proses olah lahan lur. Proses olah lahan ini prosesnya setelah kemarin cabut pohon, setelah dispray ini untuk ke depan ya, ini metode saya ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang menggunakan metode lain, metode atau apapun lah terserah ya. Tapi ini mungkin sedikit berbagi pengalaman ya untuk metode yang biasa saya gunakan. Jadi nggak usah diperdebatkan ya nanti. Oh, ini kurang ini itu nggak usah diperdebatkan. Yang jelaskan setiap petani itu punya metode sendiri-sendiri. Dan tentu sudah diperhitungkan lah kita mau menggunakan metode ini, tentu ada perhitungannya ya. Kita saling menghormati aja ya, jadi nggak usah diperdebatkan nanti kalau ada perbedaan pendapat ya. Ini untuk lebarnya, lebar guludan sekitar 1 meter lah, 95 sampai 1 meter. Dan kalau untuk lebar parit ini nggak tahu, kemarin lupa. Jadi ini kemungkinan nggak ada perubahan soal lebar guludan sama lebar parit, ini nggak terubah. Ini total ada 4 guludan ya. Nah setelah proses spray ya lur, setelah proses spray herbisida ini kan rumputnya udah mulai kering. Ini tahapan selanjutnya ya lur, tahapan selanjutnya itu biasanya aku tabur dolomit. Ini kemungkinan kan, bukan kemungkinan, ini luasnya sekitar 35 ubin ya, ini 35 ubin. Ini besok tabur dolomit itu 2 sak ya, 2 sak itu kan berarti 100 kg ya, 100 kg tabur secara merata. Saya diamkan biasanya selama 3-4 hari lah setelah ini rumput kering ya. Setelah rumput kering ini baru tabur dolomit. Saya biarkan itu selama 3-4 hari lur. Nah setelah itu baru dilakukan penataan ulang apa ya, perapian guludan ini ya. Ini kan guludan udah jadi. Nih parit-parit ini saya tinggikan ya lur, parit-paritnya saya tinggikan, saya naikkan lagi ke guludan ya, mungkin bahasanya perapian aja lah ya lur, perapian. Terus setelah guludan itu jadi tapi belum rapi banget lah, masih ada apa penutupan lagi. Mungkin ini untuk tabur besok rencana ini pakai pupuk Ponska ya lur, pakai pupuk Ponska yang subsidi ini untuk ukuran 35 ubin. Saya menggunakan mungkin besok ya 50 kilo lah, 50 kilo Ponska itu yang subsidi, sama Vertipos yang itu 50 kg ya, dia untuk unsur fosfat. Ini tertabur di atas guludan secara merata, baru kemudian ditutup menggunakan ini lur menggunakan inilah tanah. Nah baru setelah selesai itu tak tutup pakai, ada satu lagi lur yang ketinggalan. Nah itu setelah tabur pupuk dasar ya, pupuk dasar yang pabrikan itu biasanya tak semprot pakai agen hayati apa namanya ya lur ya, pokoknya tak semprot trichoderma lah. Untuk dosisnya teman-teman ikuti aja lah pada petunjuknya, nanti kalau di sini bahasnya terlalu panjang videonya. Tak semprot pakai trichoderma sama asam human ya lur. Setelah itu baru tak tutup pakai mulsa. Nah setelah tak tutup pakai mulsa itu saya diamkan biasanya kurang lebih selama 2 minggu lur. Setelah 2 minggu itu baru kita
bisa melakukan tahapan selanjutnya lur. Nah, ini berbicara kalau pada lahan ini ya lur, mungkin ini sedikit sedikit tambahan pembahasan pada video ini. Ini lahan ini ya lur, ini kategorinya ini sudah parah penyakit pada serangga yang ada pada tanah lah, seperti uret, jangkrik ya. Jadi biasanya kalau aku untuk melakukan penyepraian ini lur, herbisida itu barengi sama insektisida lur. Insektisida kalau di sini aku pakainya resin ya lur, untuk membunuh ini ya, untuk membunuh serangga yang ada pada tanah lah. Serangga apa yang namanya ya? Ya seperti uret lah, seperti uret ataupun engkuk di sini namanya lah. Engkuk itu yang kecil-kecil biasanya suka makan tanaman yang masih muda lur. Akarnya itu dimakan terus layu. Nah itu. Mungkin dari teman-teman ada yang nggak setuju ya soal kalau pakai ini nanti dikira membunuh cacing, membunuh atau apa saja lah mikroorganisme yang baik yang ada pada tanah. Tapi kan perhitungannya yaitu lur, kalau nggak tercampur sama insektisida itu biasanya 1 hari tanam atau 2 hari tanam itu udah banyak yang layu lur, banyak yang dimakan sama ini sama uret lah. Mungkin teman-teman bisa kasih solusi ya, mungkin mohon maaf lur belibet. Metode teman-teman itu ini menggunakan seperti apa untuk menanggulangi uret lur. Nah kan biasanya aku di sini cuma semprot pakai insek tercampur herbisida. Tapi kan itu ya memang efeknya jadi mikroorganisme yang baik itu jadi pada ikut mati lur. Nah, untuk herbisida selesai ya. Terus ini juga ada saran dari teman-teman kemarin kan, kebetulan ya kita ketemu sama-sama teman petani yang dia mungkin ya punya teori lah, karena kan kalau aku pribadi kan itu memang lulusannya dulu hanya STM lur, cuma STM jurusan otomotif. Jadi kan untuk pertanian nggak punya basic dasar ya, istilahnya ya mungkin sebut saja petani otodidak lah. Nah ini ada teman saya, dia dari kebetulan kuliah atau mungkin ya sekolah lah, dia punya basic pertanian yang dari sekolahan ya, bukan dari praktek ya. Dia menyarankan untuk menanggulangi ini ya, menanggulangi penyakit-penyakit serangga yang ada pada tanah. Dia menyarankan untuk menanam wijen lur, untuk menanam wijen katanya itu bisa mengurangi mengurangi uret lah atau mungkin serangga yang ada pada tanah ya. Tapi untuk alasannya kemarin kebetulan saya belum menanyakan lur, jadi nggak tahu. Dan untuk yang kedua mungkin bisa ini ya lur, untuk untuk peremajaan tanah juga sekaligus mengurangi hama-hama yang ada pada tanah itu katanya ya lur, karena di sini kan saya juga cuma belajar dari teman-teman ya. Jadi ya tersebut katanya ya, bukan asumsi pribadiku. Itu bisa ditanam tembakau dulu atau mungkin ditanam bengkoang lur, pohon bengkoang. Itu yang pohon yang diambil ubinya itu katanya kan sebagai biopestisida ya lur, sebagai biopestisida dia sifatnya kan mengganggu siklus hidup serangga, terus sifatnya itu antividan. Jadi nanti itu serangganya katanya itu jadi nggak mau makan terus mati, katanya seperti itu. Oke lur, mungkin untuk pembahasan video ini saya cukup ya lur, saya cukupkan sekian karena mungkin ini sudah siang, ini waktunya makan pagi lur. Mungkin kita sambung ke depan untuk video ini ya, untuk video lahan ini, karena memang untuk ke depan saya fokuskan pada lahan ini untuk perkembangannya ya lur. Untuk penanaman ini enggak terubah sama seperti kemarin, cuma kemarin ambil 50 cm itu jarak tanamnya. Besok rencana ini mau ambil 1 meter lur, sebagai bahan praktek lah. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Berjumpa kembali bersama petani majemuk petani ngapa Kebumen di video ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.